Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Pada siang hari ini Liberty tengah berada di Kampung Gurawan, Pasar Kliwon, Solo. Artinya kebetulan siang hari ini Liberty berada di kandang aslinya yang usianya udah ratusan tahun lalu, merupakan kandang kebu keturunan Kyai Slamet dari Keraton Kartasura yang dibawa ke Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, sehingga kandang kerbau ini usianya lebih dari seratusan tahun yang lalu. Artinya dari kepindahan Keraton Kartasura Hadiningrat sekitar 1744. Saat itu pula keberadaan kerbau bule milik dari Sinuhun Pakubono II dibawa juga ke Solo. Ini kandang yang asli dan pertama. Kebetulan ada sesuatu yang menarik di sekitar kandang kerbau bule tersebut. Mas, ya. Kalau sampai namanya siapa, Mas? Saya Sigit. Lengkapnya, Mas? Sigit Pramana. Sampai tinggal di sini ya, Mas? Iya, saya tinggal di sini. Kalau cerita yang beredar katanya Mas Sigit sampai pernah apa ya istilahnya kelebon atau kesurupan atau bagaimana, Mas? Kalau kesurupan sih enggak. Cuman kayak misal apa masuk itu ya. Tapi kalau sampai kesurupan nggak sadar diri gitu enggak. Kelebon apa nih, Mas? Itu kayak pusaka gitu. Di tubuh sampean? Iya. Wujudnya pusaka itu apa, Mas? Sampai sekarang sih belum begitu. Ya itu kayak misal cemeti terus, itu. Terus ana pendil-pendil itu ketika itu Mas Sigit usia berapa? Itu kurang lebih sekitar 13 tahun. Padahal sekarang udah 27. Udah 27, berarti 14 tahun yang lalu, Mas. Iya. Terus dampaknya dari 13 tahun yang lalu sampai sekarang apa, Mas Sigit? Ya maksudnya lebih kayak bisa ngebantu orang sekitar lah, ibarat kata kayak bisa bekerja, ibarat kata ya bisa bantu sekeliling kita lah. Maksudnya bantu dalam hal apa itu, Mas Sigit? Ya dalam hal saudara-saudara, kalau saudara-saudara kan itu udah pasti. Tapi kalau yang sekeliling-sekeliling paling kayak misal apa ngobrol-ngobrol gitu. kemampuannya apa? Oh berarti sekarang maaf, Mas Sigit bisa dikatakan sebagai spiritual gitu? Sering tertolong gitu? Ya pengennya sih seperti itu, tapi jalannya masih belum, belum ya. Itu artinya ketika saat muda Mas Sigit usia 13 tahun itu kemasukan sesuatu dari yang keluar dari kandang kerbau ini. Iya. Terus akhirnya segala sesuatu sampai koyone dimudahkan gitu ya, Mas? Iya, kurang lebih seperti itu. Kalau sekarang Mas Sigit kerjanya apa? Saya kerja di tempat distributor beras. Oh, tapi berkenan sekali untuk jadi spiritual nih, konsultan spiritual gitu nih. Iya, mudah-mudahan. Terima kasih Mas Sigit. Ya. Demikian wawancara Liberty dengan Mas Sigit yang pada usia mudanya, usia 13 tahun pernah mengalami sesuatu kejadian gaib. Artinya sempat tubuhnya kemasukan semacam pusaka dari kandang kerbau bule Kyai Slamet yang ada di Kampung Gurawan ini dan usianya sudah ratusan tahun yang lalu. Selanjutnya Liberty akan bertemu dengan tokoh spiritual yang ada di Kampung Gurawan tersebut. Kebetulan dia dikenal sebagai konsultan spiritual Jawa. Kalau boleh tahu Ibu namanya siapa, Bu? Bu Sri Sapawi. Usianya berapa, Bu? 63. Oh, Ibu dikenal di Kampung Gurawan ini selain tokoh masyarakat juga dikenal sebagai tokoh spiritual, Bu. Iya. Mungkin ada yang bisa diceritakan dengan kandang kebu Kyai Slamet ini, Bu? Ya dikaitkan ya bisa. Nggih. Enggak ya bisa, sekarang kan lain tuh sama dulu lain. Sekarang kan orang itu kan lain-lain, ada yang percaya, ada yang enggak. Nggih. Ya. Itu ya ada kaitannya, ya ada enggak. Nggih.
Terus waktu itu pengalaman spiritual Ibu dengan keberadaan kandang kerbau bule Kiai Slamet ini apa, Bu? Nah, nek saya, soalnya saya kan percaya gitu-gitu ritual. Jadi saya taunya ya ada yang jaga, sing orang nggak pakai kepala itu. Oh. Itu yang pakai jubah nggak pakai kepala. Terus selain itu tadi sempat cerita kalau ada anak kecil-kecil. Itu 3 anak kecil-kecil di sini ada. Itu semacam maaf Bu, apa semacam tuyul atau apa gitu? Oh, orang bukan tuyul. Oh. Wujudnya anak-anak kecil sekitar usia berapa itu, Bu? Usia 3 tahun. Usia 3 tahun, Iya. Bu, kalau selama ini keberadaan gaibnya yang ada di bekas kandang kerbau Kiai Slamet ini menakutkan nggak, Bu? Serem nggak? Enggak. Nek tahu itu ya sok takut. Soalnya itu enggak muncul langsung gitu, enggak. Oh. Jarang-jarang muncul. Kalau biasanya ada nggak, Bu, pelihara yang datang ke sini pengen lihat bekas kandang kerbaunya Kiai Slamet ini? Ada. Ada orang asing, ada orang dari jauh, orang luar Jawa ada. Kalau orang asing itu dari mana, Bu? Ada sing dari itu Korea. Terus ada sing dari Denmark. Terus Turki. Ada. Itu saya pernah ngantar ke sini. Terus kepentingan mereka apa, Bu? Nggak tahu, itu sembayang sendiri ya. Di mana? Di dalam kandang itu? Iya. Oh. Pakai dupa itu. Oh. Mungkin kalau yang dari luar negeri sekitar 3 orang tadi, Bu. Ya, ada yang dari Bali itu ya ada, dari Banten, dari itu Pandeglang. Kalau syaratnya mereka datang ke sini apa, Bu? Ingin tahu. Oh, kepentingannya cuma tahu tentang tahu sejarahnya. Dikirap itu seperti apa, apa gitu kan. Kandangnya di mana sih sini. Artinya yang secara spiritual Ibu lihat tadi ada semacam kakek-kakek berjubah tapi tidak pernah kelihatan kepalanya, serta anak-anak kecil 3 anak tadi. Nggak menakutkan, Bu? Nggak perlu ditakuti. Nek bagi saya ya enggak, tapi nek orang ngelihat ya itu takut. Soalnya enggak pakai kepala. Terima kasih, Bu. Demikian wawancara Liberty dengan tokoh masyarakat sekaligus konsultan spiritual Jawa, Ibu Sri Sapawi, yang tinggal tidak jauh dari keberadaan kandang kerbau bule Kiai Slamet yang usianya sudah hampir 200-an tahun yang lalu. Artinya kandang ini dibuat bersamaan dengan dibuatnya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sekitar tahun 1745. Hanya saja sayangnya keberadaan cagar budaya ini kurang begitu terawat. Sayangnya sebenarnya bangunan-bangunan fisiknya, baik itu kayu, dari atapnya yang gentingnya kayu, semacam kayu belandarnya, kayu usuknya, kayu penyangga genteng, sereng dan usuk, kesemuanya masih utuh dan tampak kuat-kuat. Bahkan dari beberapa tiang penyangganya berukuran besar-besar, kurang lebih 20 cm. Hanya saja cukup disayangkan keberadaan kandang kerbau Kiai Slamet yang usianya sudah ratusan tahun ini tampak kurang begitu terawat, mangkrak. Bisa jadi ini juga merupakan bagian wilayah kepentingan dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.
sehingga tidak ada salahnya kalau keberadaan kandang kerbau Kyai Slamet yang pastinya merupakan cagar budaya ini sebaiknya diuri-uri, dilestarikan, atau dibuat semacam sanggar, sehingga segala sesuatunya harus dalam keadaan bersih dan tidak mangkrak seperti saat ini. Sungguh sangat disayangkan, bukan, cagar budaya heritage yang keberadaannya mempunyai nilai sejarah cukup tinggi ini kurang terawat, sehingga tidak ada salahnya kalau bangunan kandang kerbau Kyai Slamet ini perlu dilestarikan keberadaannya, sehingga diharapkan nantinya bisa menjadikan semacam destinasi wisata tersendiri, sehingga tidak ada salahnya juga kalau keberadaan dari kandang kerbau keturunan Kyai Slamet ini kembali direnovasi, direhabilitasi atau diperbaiki, bisa dimanfaatkan untuk semacam destinasi pariwisata, baik pariwisata lokal ataupun daerah, juga pastinya mancanegara. Terbukti dari penuturan tokoh spiritual Ibu Sri Sapawi tersebut pernah beberapa kali mengantar tamu spiritualnya yang hendak berkunjung melihat secara langsung kondisi bersejarah dari kandang kerbau Kyai Slamet. Demikian Liberty melaporkan dari Kampung Ngurawan, Pasar Kliwon, Solo, atau tepatnya berada di kandang kerbau bule keturunan Kyai Slamet yang usia kandangnya tersebut sudah lebih dari 200 tahun yang lalu.